Kita akan memulai ibadah pada hari ini. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 80 ayat 1-3. Oh datanglah Immanuel. Yang dalam berkeluh kesah menantikan penolongnya, bersoraklah hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Datang tunas Isai, patahkan belenggu pedih, dan umatmu lepaskanlah dari lembah sengsaranya. Bersoraklah hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Oh surya pagi datanglah, dan jiwa kami hiburlah. Halaukanlah gelap seram, bayangan maut yang kejam. Bersoraklah hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Kedatangan Sang Juru Selamat sudah dinanti-nantikan. Dalam penantian, banyak yang bertanya, seperti para murid Yohanes Pembaptis dalam Matius 11 ayat 3b. Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain? Di minggu Advent kedua ini, marilah kita semakin beriman dan percaya kepada Kristus Yesus dengan berseru, Engkau yang akan datang, Tuhan memberkati kita dalam ibadah ini agar semakin dimampukan untuk menghadirkan tanda-tanda kehadiran. Mari kita berdoa. Yesus terkasih, Engkau memasuki dunia kami dengan kelahiran-Mu sebagai pembawa damai. Penuhilah hati kami dengan damai-Mu, bantu kami agar kami menjadi pembawa damai-Mu bagi sesama dan sekitar kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Ah
Marilah kita bersatu hati berdoa menghadap Tuhan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa Surgawi, Tuhan yang penuh kasih, di dalam anugerah-Mu yang besar melalui Tuhan Yesus Kristus, kami boleh kembali ya Tuhan memasuki minggu Advent yang kedua, dan kami akan bersama berdiam di sekitar firman Tuhan pada saat ini. Kami mohon Roh Kudus-Mu sendiri Tuhan yang akan menolong dan memimpin kami, mencerahkan hati dan pikiran kami supaya kami boleh bersama mendengarkan firman Tuhan, belajar dari firman Tuhan, bahkan ya Tuhan, kami diubahkan oleh Roh Kudus-Mu supaya firman Tuhan dapat mengubah hidup kami, hidup beriman kami boleh bertumbuh, bertambah-tambah, dan berbuah-buah ya Tuhan. Kami serahkan waktu pemberitaan firman-Mu ke dalam tangan kasih-Mu. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, sebab kami siap untuk mendengar. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa dan memohon. Amin. Kita akan masuk dalam pelayanan firman. Firman Tuhan akan diambil melalui bacaan Injil Markus 1 ayat 1 sampai 8. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, "Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu." Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, "Sesudah aku akan datang, ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Jemaat kekasih Tuhan Yesus Kristus, menunggu atau menanti kedatangan seseorang bisa jadi adalah sebuah kegiatan, suatu aktivitas yang membosankan, tentu untuk sebagian orang. Misalnya saja kita menantikan kedatangan seseorang di airport, mungkin itu kerabat kita, teman kita, atau bahkan keluarga kita sendiri yang datang dari luar kota. Pernah satu pengalaman saudara-saudara ketika saya melakukan perjalanan dari Denpasar menuju ke Juanda. Ketika kami take off dari Denpasar pukul 3 sore, estimasi pukul 3 WIB sampai di Juanda. Tetapi saudara-saudara ketika pesawat sudah take off lalu sampai dekat Juanda, rupanya cuaca tidak memungkinkan. Akibatnya apa? Akibatnya pesawat ini berputar sekali, 2 kali, dan 3 kali. Akhirnya mereka memutuskan kembali ke Denpasar, dan akhirnya kami harus menunggu di Denpasar, landing lagi di Denpasar, menunggu 1 jam baru kembali lagi terbang ke Juanda. Saya membayangkan pada saat itu, termasuk istri saya yang menjemput saya di airport, kebingungan mesti, kok pesawatnya tidak ada. Sehingga begitu kami landing lagi di Bali, di Denpasar, di Ngurah Rai, kami langsung seluruh penumpang memegang handphone dan memberitahu bahwa kita terlambat. Tapi saudara-saudara, itu adalah dulu. Zaman sekarang, zaman now, bisa jadi lain sekali peristiwanya. Menanti seseorang yang datang di airport mungkin bukan soal lagi, bukan masalah. Ketika handphone menjadi smartphone, dan yang penting adalah ketika smartphone kita ada terisi pulsa, kuota, dan bila internet di airport itu bagus, maka menunggu, menanti orang
dapat menjadi sebuah kegiatan yang mungkin berbeda. Karena orang bisa meluncur di dunia maya dengan smartphone-nya itu. Sehingga menunggu, menanti bukan lagi membosankan. Bahkan bisa jadi kegiatan yang cukup menyenangkan. Bukankah begitu? Khususnya generasi milenial. Saudara-saudara, hari ini minggu Advent kedua, kita memasuki minggu ini dengan sebuah tema menanti dengan aktif. Di dalam minggu Advent yang kedua ini, saudara-saudara, kita menyadari kata Advent itu berasal dari kata Adventus yang artinya kedatangan. Orang Kristen kita saat ini memaknai Advent itu dengan dua pengertian atau dua pemahaman. Yang pertama adalah menyambut kedatangan Tuhan Yesus dalam Natal, yaitu kelahiran Tuhan Yesus di Bethlehem yang sudah terjadi 2000 tahun yang lalu. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, tentunya akan terjadi di akhir zaman. Itu juga Advent namanya. Saudara-saudara, Injil Markus 1 ayat 1 sampai dengan 8 bacaan kita hari ini mengungkapkan bagaimana kita selayaknya menyambut Advent ini. Yohanes, saudara-saudara, dikatakan dalam Markus 1 ayat 3b berkata dengan begitu clear dan jelas, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Lalu di ayat 4-nya dikatakan bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Saudara-saudara, dalam mempersiapkan kedatangan Sang Mesias, Yohanes mengatakan kepada umatnya supaya meluruskan jalan bagi kedatangan Mesias, bagi kedatangan Tuhan itu. Kedatangan Kristus itu akan membawa keselamatan dan kelepasan. Yohanes dengan konkret menyatakan persiapan umat harus dilakukan adalah dengan cara bertobat dan dibaptiskan. Maka mereka akan mengalami dosa-dosanya akan diampuni. Jadi saudara-saudara, bertobat ini kata kuncinya. Bertobat adalah tindakan nyata. Di dalam bahasa Yunani bertobat itu metanoia, bermakna menyesal. Itu yang pertama. Yang kedua, berpaling dari dosa. Yang semula tunduk pada iblis, pada dosa, bahkan tunduk pada diri sendiri, kemudian berpaling dan tunduk kepada Allah. Bertobat berarti meninggalkan dosa, berpaling menuju kepada Allah, kepada Tuhan. Jadi saudara-saudara, Yohanes hendak mengatakan bertobat adalah awal hidup baru untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Itulah makna Advent yang diungkapkan dalam bacaan kita. Mungkin sebagian besar dari kita akan mengatakan bahwa kita sudah mengalami pertobatan seperti itu, ya. Pertobatan yang dikatakan sebagai pengalaman spiritualitas, bertobat yaitu menyesali dosa, mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, bahkan sudah dibaptis, sudah mengaku iman. Tetapi apakah setelah mengalami pertobatan itu, kita sudah menjadi anak-anak Tuhan yang hidupnya berkenan kepada Tuhan? Itu pertanyaan yang lain. Atau bagaimanakah sikap kita setelah pertobatan itu? Sikap kita, hidup kita apakah sudah berkenan di hadapan Tuhan? Atau bahkan sebagian orang setelah mengalami peristiwa yang penting pertobatan itu, apakah kita cukup berdiam diri saja? Marilah kita bersiap menyambut kedatangan Tuhan Yesus atau Advent yang kedua kalinya itu. Dan bacaan yang lain pada hari ini, 2 Petrus 3 ayat 8 sampai dengan 15. Menolong kita memahami bagaimana kita sebagai umat Allah mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya dalam kehidupan kita. Surat 2 Petrus ini mengungkapkan, yang pertama saudara-saudara, bagi Petrus yang diungkapkan bagi Tuhan, di hadapan Tuhan, satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Saudara-saudara, itu yang diungkapkan. Dan yang kedua, Tuhan itu selalu menepati janjinya. Dikatakan Tuhan tidak lalai untuk menepati janjinya. Apakah itu? Bahwa Dia akan datang lagi. Sehingga saudara-saudara, kedatangannya itu akan terjadi. Tuhan mau supaya semua orang berbalik dan bertobat.
Kenapa? Karena kedatangannya itu dikatakan seperti pencuri. Pencuri artinya saudara-saudara bahwa kalau pencuri itu datang, biasanya kita tidak akan tahu kapan dia datang. Sehingga kalau Tuhan akan datang kedua kalinya, dikatakan tidak diketahui waktunya seperti pencuri yang datang. Tetapi saudara-saudara, dia pasti datang. Karena Tuhan tidak lalai dikatakan oleh surat Petrus. Nah, bagaimana kita menyikapinya? Surat Petrus ini mau supaya umatnya, anak-anak Tuhan itu menanti kedatangan Tuhan itu dengan berusaha. Ada usaha yang harus dilakukan ketika menantikan kedatangan Tuhan. Karena diharapkan anak-anak Tuhan itu ada dua yang diharapkan. Yang pertama, tidak bercacat dan tidak bernoda di hadapan Tuhan. Artinya bahwa diminta untuk menyambut kedatangan Tuhan itu, menanti itu, maka diusahakan, berusaha untuk hidup tidak bercacat dan tidak bernoda. Artinya hidup kudus. Saudara-saudara, Petrus mengatakan, surat Petrus, sekarang adalah waktu kesabaran Tuhan. Sekaranglah adalah kesempatan untuk beroleh selamat. Sekaranglah waktu untuk mengisi, menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali itu dengan aktif. Saudara-saudara, menyambut Injil, menyambut kabar baik, menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, maka kita bisa merespons dengan dua sikap. Sikap ke dalam atau inside dan sikap keluar. Saudara, sikap ke dalam adalah bagaimana ketika kita menanti kedatangan Tuhan itu kita berusaha hidup tidak bercacat, tidak bernoda, hidup kudus di hadapan Allah. Menanti dengan tetap waspada, dengan tetap hidup benar, menanti dengan aktif, dengan dinamis, hidup kudus dan hidup benar, saudara-saudara, itu adalah sebuah perjuangan, sebuah usaha yang harus dilakukan. Tidak mungkin orang itu untuk hidup kudus dan benar tidak berusaha. Hidup kudus dan hidup benar itu membutuhkan usaha. Karena berarti kita tidak main-main lagi dengan dosa. Tidak mau hidup lagi di dalam dosa. Padahal dunia dengan sekelilingnya itu selalu menawarkan dosa. Sehingga saudara-saudara, perjuangan kita ke dalam menanti kedatangan Tuhan adalah bagaimana kita hidup kudus. Kalau itu yang harus dilakukan saudara-saudara, maka kita harus berusaha memahami, ya, supaya kita bisa semakin akrab, semakin dekat, semakin lancar komunikasi kita dengan Tuhan Yesus Juru Selamat kita. Ketika hubungan kita semakin harmonis dengan Tuhan Yesus, ketika kita semakin lancar berkomunikasi dengan Tuhan, maka kita akan selalu hidup di dalam kehendak-Nya. Kita akan selalu merasakan berkat dan pimpinan-Nya. Yohanes 15, saudara-saudara, mengungkapkan dengan jelas kalau kita, Yesus Tuhan itu adalah pokok anggur dan kita ini adalah carang atau rantingnya, maka kita akan merasakan pimpinan Tuhan. Kita akan mengetahui kehendak Tuhan. Bahkan kita akan merasakan berkat dan pimpinan Tuhan. Dan terlebih lagi, apapun yang kamu minta, Tuhan mengatakan akan diberikan. Itu kalau hubungan kita dengan Tuhan begitu dekatnya. Itu ke dalam, saudara. Dan yang keluar, saudara, bagaimana menanti dengan aktif? Maka tidak ada cara lain. Di sini yang hendak diungkapkan adalah bagaimana kita menjadi berkat bagi semua orang. Memperjuangkan keadilan, memperjuangkan perdamaian, memperjuangkan kesejahteraan bagi sesama, bagi semua orang yang ada di sekeliling kita. Inilah saatnya saudara-saudara ketika banyak orang menghadapi kesulitan setelah 8 bulan pandemi COVID-19 ini, saudara, kita memperjuangkan kebaikan dan kesejahteraan sesama kita yang ada di sekeliling kita. Ada banyak orang yang kehilangan pekerjaan, ada banyak orang yang dipotong salarinya, dan kita harus menolong mereka. Kita mesti berempati dan bahkan kita mesti berbuat. Saudara, kita diminta keluar itu menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah, yaitu kasih, yaitu bagaimana kita mendatangkan damai sejahtera dan sukacita di tengah-tengah dunia yang sedang bergolak, yang sedang susah ini. Maka ingatlah bahwa Tuhan selalu menepati janjinya. Dia akan datang lagi
Walaupun waktunya tidak diketahui, maka kita harus bersiap diri. Ada banyak ahli-ahli manajemen yang mengatakan kunci keberhasilan adalah persiapan dan persiapan dan persiapan. Menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali supaya kita tidak gagal adalah kita mempersiapkan diri dan mempersiapkan diri. Hidup kuduslah senantiasa, menjadi berkatlah senantiasa bagi sesama. Tuhan mau semua orang berbalik kepada Dia, bertobat dan menemukan keselamatan. Marilah kita hidup dengan aktif menanti kedatangan Tuhan. Kita tidak berpangku tangan, tetapi kita terus bekerja dengan giat. Semoga Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin. Jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan melayangkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, marilah kita bersatu hati berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa Sorgawi, kami datang kepadamu. Kami bersyukur ke Tuhan, firman Tuhan hari ini yang menyegarkan kami, tetapi sekaligus mengingatkan dan menolong kami untuk kami tidak lelah dan selalu dengan penuh semangat menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Biarlah Tuhan kami boleh belajar dari firman Tuhan ini, hidup ke dalam kami memelihara hidup kudus kami dengan sebaik-baiknya. Dan bagaimana kami hidup keluar kami senantiasa dengan penuh keaktifan kami boleh menjadi saluran berkat dan menjadi berkat bagi banyak orang. Sempurnakanlah Tuhan apa yang kami pelajari di dalam firman-Mu. Pada saat ini kami ingin menaikkan syafaat kami ya Tuhan. Secara khusus kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang sakit. Kami berdoa untuk Bapak Anindyo Eko Purwanto, Ibu Elsnan Lohi, Ibu Yani Ivon Taliwongso, Ibu Retno Kusnadi, Bapak Didi, dan Ibu Suhartini Prasetyo, Ibu Kustejo, Bapak Suwandi, dan Ibu Erna Kobrata, juga Ibu Emi Lairaga. Kami serahkan saudara-saudara kami yang sakit ini ke dalam tangan kasih-Mu. Berikan pemulihan Tuhan, kiranya Engkau hadir melalui seluruh keluarga, melalui tenaga medis, melalui setiap obat yang dikonsumsi dan istirahat yang dijalaninya. Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap usaha yang dilakukan untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara-saudara kami yang sakit. Kami berdoa ya Tuhan secara khusus saat ini untuk panitia semester 2, panitia Natal yang saat ini masih terus bekerja dan berkarya di minggu-minggu Advent, bahkan untuk memperingati malam Natal dan kebaktian Natal. Kami serahkan seluruh kerja panitia ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan berkati, berikan kepada mereka hati yang penuh sukacita dalam pelayanan ya Tuhan. Kami berdoa untuk setiap orang yang ambil bagian di dalam Natal kali ini. Tuhan memberkati kami semua. Bapa di sorga, walaupun kami belum bisa berjumpa secara fisik, biarlah Tuhan melalui daring, melalui kebaktian-kebaktian yang ada, kami boleh terus dibangun iman percaya kami kepadamu. Kami terus berdoa bagi pemerintah kami Tuhan, kiranya Engkau menolong mereka di dalam terus menangani pandemi yang masih ada dan masih terus berlangsung. Berkatilah ya Tuhan rencana pilkada yang akan terjadi pada hari-hari yang akan datang ini, supaya tidak menambah klaster baru karena pilkada ini. Dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini, Tuhan berkati setiap orang yang bekerja, baik tenaga dokter, para medis yang lain, maupun pemerintah dan pihak keamanan, untuk boleh bersama-sama, ya Tuhan, sehingga dengan segala usaha pandemi ini boleh teratasi dengan baik. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan,
Kami terus juga mengingat jemaat Tuhan yang mengalami kesulitan baik secara ekonomi, kesulitan di mana mereka tidak bisa beraktivitas dengan penuh. Tuhan berkatilah setiap kami untuk boleh bertahan dan terus menjaga protokol kesehatan yang sudah dinasihatkan, selalu hidup sehat ya Tuhan, sehingga kami boleh melewati pandemi ini dengan baik. Sempurnakan doa dan permohonan kami Tuhan. Kami sudah berdoa dan memohon hanya dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebagai ungkapan syukur, jemaat kami undang untuk dapat memberikan persembahan. Persembahan dapat ditransfer melalui nomor rekening GKI Merisi Indah yang tertera pada warta jemaat, atau dapat dimasukkan ke dalam amplop dan diserahkan kepada gereja pada saat ibadah sudah dapat dilaksanakan secara langsung. Kita akan mengirim persembahan ini dengan nyanyian persembahan dari PKJ 150 ayat 1 sampai dengan 2, Ya Tuhan, hanya inilah. Ya Tuhan, hanya inilah yang patut ku beri padamu. Ungkapan syukur apalah dibanding berkat karuniamu. Pemberian janda miskin pun Engkau lihat ketulusannya. Pilihlah juga hatiku saat ku bawa persembahan. Kita akan memasuki doa persembahan. Jemaat kami mohon bangkit berdiri. Bapa, terima kasih, kami ucap syukur Tuhan untuk berkat yang telah Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Kami ucap syukur Tuhan di masa pandemi COVID-19 ini, Engkau masih melindungi kami, Engkau memberikan kami berkat dan kecukupan sehingga kami tidak kekurangan sampai suatu apapun Bapa. Bapa, kami ucap syukur untuk setiap persembahan yang boleh kami berikan ini Tuhan. Ini semua adalah sebagian kecil dari berkat yang telah Engkau berikan, tapi kami yakin dan percaya Tuhan, persembahan ini Engkau yang akan mempermuliakan Bapa sehingga dapat berguna untuk kehidupan jemaat kami. Bapa, kami ucap syukur untuk setiap keluarga yang telah memberikan komitmen untuk dapat memberikan persembahan ini Tuhan, dan biarlah Tuhan Kau yang akan menjamah mereka satu persatu. Bapa, kami terima kasih atas semua berkat yang telah Kau berikan ini, biarlah persembahan ini Tuhan dapat berguna untuk pelebaran kerajaan-Mu di muka bumi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Harap akan Tuhan, hai jiwaku. Dia perlindungan dalam susahmu.
kini tiba saatnya saudara-saudara kita akan mengakhiri ibadah kita. Sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan, jadilah pelaku firman Tuhan dimanapun saudara berada, serta terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.